Throw it down. Everyone calm down please. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat, yang pastinya akan seru. Apalagi pemeran utamanya adalah Liam Neeson. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike yang saat itu sedang berkonsultasi ke seorang psikiater. Mike adalah mantan tentara Amerika yang baru saja kehilangan adiknya tercinta. Sejak sang adik meninggal, Mike tidak bisa tidur nyenyak. Bayang-bayang wajah adiknya selalu hadir di setiap malam. Sang dokter kemudian memberi Mike sebuah buku dan menyarankannya untuk membereskan semua barang milik adiknya. Harapannya, dengan itu, Mike bisa mulai belajar melepaskan kesedihannya. Setibanya di rumah, Mike langsung membuka dus-dus peninggalan sang adik. Namun saat membuka salah satu dus, ia tak sengaja menemukan sebuah surat wasiat. Saat dibaca, ternyata itu tulisan dari sang adik sebelum wafat. "Jika aku mati," tulis sang adik, "aku ingin jasadku dikremasi dan abunya disebarkan di Gunung Everest." Mengetahui permintaan itu, Mike tak menunggu lama. Ia langsung memesan tiket pesawat ke Nepal, tempat di mana Gunung Everest berada. Untungnya, jasad sang adik telah dikremasi. Kini tugas Mike hanya tinggal menaburkan abunya. Beberapa jam kemudian, Mike terlihat sudah berada di bandara, bersiap menuju kota Kathmandu, ibu kota Nepal. Di tengah penerbangan, Mike kembali mengingat pertemuan terakhirnya dengan sang adik. Saat itu, ia mengantar adiknya, seorang letnan pasukan khusus, ke markas militer Amerika. Ternyata, adik Mike akan dikirim ke Irak untuk menjalankan misi melawan para teroris. Mike sempat mengingatkan sang adik untuk berhati-hati, karena di sana para teroris dikenal sangat kejam. Namun adik Mike hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku kembali nanti, kita akan berlibur ke Gunung Everest." Kata-kata itu kini terus terngiang di benak Mike. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Beberapa hari setelah itu, Mike mendengar kabar mengerikan dari siaran TV. Para tentara Amerika yang dikirim ke Irak sebagian besar telah gugur. Rupanya, para teroris melakukan serangan mendadak yang tak terduga. Dan salah satu korban dari tragedi itu adalah adik Mike. Ia sekarang dikabarkan berada di rumah sakit. Dengan perasaan hancur, Mike langsung bergegas menuju ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Mike hanya bisa berdiri terpaku. Air matanya mengalir saat melihat adiknya sudah terbaring tak bernyawa. Kembali ke masa sekarang, Mike akhirnya tiba di kota Kathmandu, ibu kota Nepal, untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Everest. Karena tidak mengenal medan maupun bahasa setempat, Mike menyewa jasa seorang pemandu lokal. Pemandu itu adalah wanita keturunan Cina bernama Danny Lily. Lily kemudian mengajak Mike menaiki bus travel khusus yang akan membawa mereka ke kaki Gunung Everest. Di dalam bus itu, terlihat banyak turis asing lainnya. Semuanya memiliki tujuan yang sama, puncak dunia. Di tempat lain, adegan berpindah ke pasar lokal. Seorang pria bernama Vijay sedang sibuk berbelanja. Namun tanpa ia sadari, ada dua orang misterius yang diam-diam mengawasinya dari belakang. Di waktu yang sama, ayah Vijay menelpon dan menyuruh ia segera pulang karena mereka dalam bahaya. Secara kebetulan, bus yang membawa Mike saat itu sedang berhenti menunggu penumpang. Vijay pun masuk ke dalam bus tersebut. Tak lama setelah itu, dua orang misterius tadi juga masuk mengikuti. Bus pun mulai melaju perlahan. Dan secara tiba-tiba, salah satu dari mereka memukul Vijay hingga pingsan. Keadaan langsung berubah menjadi mencekam. Mereka menodong seluruh penumpang, termasuk supir bus yang dipaksa terus menjalankan kendaraan. Melihat situasi itu, Mike tidak tinggal diam. Ia segera mengambil kapak pemadam api yang ada di bus. Dengan cepat,
Ia menusukkannya ke lantai bus, menembus ban belakang, dan menciptakan kebocoran. Sebuah aksi nekat yang akan memicu kejadian besar berikutnya. Ketika bus mulai oleng, barulah Mike dan Lily bergerak cepat melawan kedua penjahat itu. Ternyata, Lily bukanlah wanita biasa. Ia sangat menguasai bela diri. Bus akhirnya berhasil berhenti, meskipun nyaris terjun ke jurang. Mike dan Lily berhasil melumpuhkan kedua penjahat itu dan memborgol mereka. Setelah semua penumpang keluar dari bus dengan selamat, Mike memilih kembali masuk untuk mengambil tas Gucci yang berisi abu sang adik. Tas itu sempat menggelinding ke bagian belakang bus yang berada sangat dekat dengan jurang. Satu langkah saja bisa fatal. Mike terus berusaha meraihnya sambil berbisik lirih. Come to me, come to me. Beruntung, Mike berhasil mengambil abu sang adik. Ia segera turun, menyelamatkan kenangan terakhir yang paling berharga. Setelah itu, Mike menghampiri kedua penjahat yang terikat. Ia hendak menginterogasi mereka, namun polisi keburu datang. Para polisi langsung membawa kedua penjahat itu beserta Vijay untuk alasan keamanan. Namun mereka tidak langsung pergi ke kantor polisi, melainkan menuju sebuah pabrik kain tua yang berada tidak jauh dari sana. Sementara itu, Mike dan Lily memilih untuk membantu supir memperbaiki bus. Turis lainnya menunggu di luar sambil menikmati kopi, menanti kendaraan pengganti. Di sela waktu itu, Mike memuji kehebatan Lily dalam bertarung. Lily pun membalas pujian dengan senyuman, lalu berkata, "Hebat juga kamu padahal sudah tua bangka." 1 jam kemudian, datanglah sebuah mobil polisi dan sebuah mobil berwarna hitam. Dari mobil hitam itu turun seorang pria ganjrung yang bernama Ruth Rayas, atau yang dikenal dengan nama Yuda. Dengan langkah cepat, Yuda dan beberapa polisi langsung masuk ke dalam pabrik kain, tempat Vijay dan 2 penjahat tadi ditahan. Di dalam, Yuda langsung menginterogasi Vijay. Ia bertanya tajam, "Di mana ayahmu?" Perlahan terungkap sebuah fakta mengejutkan. Yuda ternyata adalah bos mafia paling berkuasa di kota itu. Semua polisi dan aparat hukum tunduk pada Yuda, termasuk polisi yang berada di pabrik tersebut. Dan 2 penjahat yang tadi naik bus ternyata adalah anak buah Yuda yang dikirim untuk memburu Vijay dan ayahnya. Di waktu bersamaan, bis pengganti akhirnya datang, para turis pun langsung masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Namun tak lama, salah satu dari mereka, seorang wartawan, menghampiri Mike yang masih sibuk memperbaiki mesin mobil, siap mengungkap kisah yang lebih besar. Wartawan itu mendekat dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu siapa Vijay dan mengapa dia sampai diincar oleh 2 orang tadi. Ternyata, Vijay adalah anak dari kepala desa di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Everest. Desa itu dikenal dengan nama Grandfather Red. Di tempat itu, ada seorang bos mafia bernama Yuda yang ingin membangun bendungan besar dan mengusir seluruh warga desa. Namun, rencana itu tak berjalan mulus karena Vijay dan ayahnya terus menolak dengan tegas. Dan itulah alasan mengapa mereka sekarang diburu oleh Yuda. Mendengar hal itu, Mike dan Lily mulai tertarik untuk membantu Vijay. Mike kemudian meminta Lily agar bis wisata yang membawa turis lain melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Mike akan tetap tinggal untuk menyelamatkan Vijay. Setelah bis berangkat, kini yang tersisa hanya Mike, Lily, si sopir bis, wartawan, dan putrinya. Mike bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wartawan itu menjawab, "Vijay ditahan di pabrik kain tepat di depan kita. Kita harus segera masuk sana." Karena bis sudah kembali normal, Mike meminta sopir dan putri wartawan untuk tetap menunggu di dalam kendaraan. Sedangkan Mike, Lily, dan wartawan itu akan menyelinap masuk ke dalam pabrik. Saat akan masuk, Mike dihalangi oleh seorang penjaga. Tapi, inilah yang Mike lakukan. Dengan gerakan cepat, Mike merebut senjata penjaga itu lalu menerobos masuk ke dalam. Di dalam pabrik kain yang gelap dan sunyi, Mike melihat Vijay sedang disiksa oleh seorang kapten polisi bernama Samsur. Samsur memaksa Vijay untuk mengaku di mana keberadaan ayahnya saat ini. Mike dan Lily perlahan mendekat dari balik rak pabrik, lalu menodongkan senjata ke arah Samsul. Lily pun segera melepaskan ikatan di tangan Vijay. Kini, posisi berbalik. Mereka yang menginterogasi Samsul. Namun situasi kembali menegang. "Everyone down please." Bos mafia Yuda tiba-tiba datang bersama anak buahnya.
Rupanya tadi ia sempat keluar sebentar untuk ke toilet, dan kini ia kembali. Dengan senjata di tangan, mereka semua saling menodong satu sama lain. Lalu Yuda menatap Mike tajam dan bertanya dengan nada mengancam. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu ikut campur dalam urusan ini?" Tak disangka, si wartawan maju ke depan dengan penuh keberanian. Ia berteriak lantang, "Kami adalah orang Amerika, dan kami datang untuk membasmi penjahat kebal hukum seperti Yuda." Namun tanpa basa-basi, Yuda langsung menembaknya. Wartawan itu tewas seketika. Suasana berubah menjadi medan pertempuran. Tembakan dilepaskan dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Mike berteriak, "Mike, bawa Pijay, pergi sekarang ke dalam bus." Lily bergegas menuju bus. Ia segera memerintahkan sopir dan putri wartawan. "Masuk, jalan sekarang." Sementara itu, Mike memilih kabur dari pabrik, lalu mengunci pintunya dari luar. Tak lama kemudian, ia pun melompat masuk ke dalam bus dan mereka langsung tancap gas untuk melarikan diri. Tapi belum jauh, perjalanan mereka terhenti. Sebuah mobil polisi korup menghadang dari depan. Supir mencoba putar balik, namun dari arah belakang, Yuda dan pasukannya datang sambil menembaki. Peluru menembus kaca, sopir terkena tembakan dan terkulai tak sadarkan diri. Mike segera mengambil alih kemudi, sementara Lily membalas tembakan ke arah musuh. Tanpa ragu, Mike menabrakkan bus ke mobil-mobil penghalang, apapun yang penting bisa lolos dari kejaran. Dalam aksi nekat itu, Mike berhasil memotong tali pengikat truk pengangkut pipa beton. Pipa-pipa besar langsung jatuh dan menghalangi jalan. Mereka berhasil kabur, dan pasukan Yuda tertahan di belakang tumpukan beton besar itu. Di tengah pelarian, Mia, putri sang wartawan, bertanya lirih, "Where is my father?" Dengan suara berat, Lily menjawab dengan air mata menetes, "Ayahmu sudah tiada." Ia pun bergegas mengobati supir, yang masih hidup namun terluka parah. Supir sadar bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Ia menatap Mike dan berkata, "Turunkan saya. Saya tidak mau mati di dalam bus." Mike pun menghentikan kendaraan, lalu dengan penuh hormat menurunkan supir dan membaringkannya di pinggir bebatuan. Dengan suara lemah, supir meminta satu hal lagi. "Berikan aku senjata. Aku akan menghalangi mereka jika mengejar." Mike memberikan senjata itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, karena sudah menyelamatkan kami." Di sisi lain, Yuda dan anak buahnya akhirnya berhasil menyingkirkan pipa beton, dan kini mereka kembali melanjutkan pengejaran. Di sisi lain, Mike melanjutkan perjalanannya menuju desa terpencil tempat tinggal Pijay. Jalanan yang harus dilalui sangat ekstrim, penuh bebatuan, tanjakan, dan jurang di kiri kanan. Untuk bisa melewati tanjakan itu, bus harus disambungkan dengan alat derek khusus. Mike tetap tenang dan mengendalikan bus dengan hati-hati. Namun sialnya, alat derek itu tiba-tiba rusak. Bus meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. "Hang on!" teriak Mike. Bus terguling, menghantam batu dan tanah, namun keajaiban terjadi. Semua penumpang selamat. Mike lalu melihat ke dasar jurang. Di sana, banyak bangkai mobil berserakan, menandakan betapa mematikannya jalur itu. Ia pun punya ide, mengambil beberapa spare part dari mobil rusak di bawah untuk memperbaiki bus mereka. Di sisi lain, sang sopir yang ditinggal di atas masih berjuang menahan rasa sakit akibat tembakan. Tak lama kemudian, kelompok Yuda juga melintas. Sang sopir langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Ia berhasil mengenai satu anak buah Yuda. Namun, pelurunya habis. Yuda dan Samsul, sang polisi korup, mendekatinya dan dengan kejam menghabisi nyawanya. Di bawah jurang,
Mike dan Lily masih sibuk mengangkut spare part mobil untuk memperbaiki bus. Setelah cukup, mereka segera kembali ke atas dan mulai memperbaiki kendaraan mereka. Tak butuh waktu lama, bus kembali hidup. Perjalanan pun dilanjutkan, meskipun jaraknya masih jauh dari tujuan. Sementara itu, kelompok Yuda juga tiba di lokasi alat derek yang rusak. Mengetahui alatnya tak bisa digunakan, Yuda memerintahkan Samsul dan tim untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Di saat yang sama, Yuda membuka ponsel milik Pijay yang sebelumnya telah ia rampas. Ada pesan masuk dari ayah Pijay. "Kenapa kamu telat? Apa kamu lupa jalan?" Diikuti 2 emotikon di akhir. Dengan liciknya, Yuda membalas pesan itu berpura-pura sebagai Pijay. Ia menulis, "Iya, aku lupa jalan. Kirim lagi alamatnya dong." Ditambah 2 emotikon agar terlihat natural. Setelah itu, ayah Pijay membalas pesan dan mengirimkan alamat tempat ia berada. Sebuah base camp bernama Annapurna. Mengetahui hal itu, Yuda langsung memerintahkan salah satu anak buahnya untuk naik motor dan pergi lebih dulu ke base camp. Tujuannya satu, membunuh ayah Pijay. Setelah orang itu pergi, Yuda segera masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan pengejaran terhadap Mike karena alat derek mereka telah berhasil diperbaiki. 20 menit kemudian, anak buah Yuda telah sampai di base camp. Dengan sangat hati-hati, ia mendekati pintu, lalu membukanya perlahan. Boom! Base camp itu meledak, menghancurkan semuanya. Tak lama kemudian, Mike dan rombongan tiba di tempat tersebut. Pijay terlihat shock. Kenapa base camp itu bisa meledak? Saat itu juga, ayah Pijay muncul dari balik semak dan berkata, "Itu memang jebakan untuk Yuda." Pijay bingung dan bertanya, "Bagaimana ayah tahu kalau yang mengirim pesan itu bukan aku?" Ayahnya menjawab tenang, "Karena kamu selalu membalas pesan dengan 1 emotikon. Tapi yang tadi ada 2. Kemudian, sang ayah mengucapkan terima kasih kepada Lily dan Mia karena telah membantu anaknya. Tapi saat hendak berterima kasih kepada Mike tiba-tiba jatuh pingsan. Mereka segera membawa Mike ke tempat persembunyian. Dan saat dilihat, ternyata Mike terkena tembakan di bagian perut. Lily tampak marah. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Mike?" Mike hanya bisa menjawab lirih, "Aku tidak mau merepotkan siapapun. Maaf." Lily panik namun tetap sigap. "Aku punya perlengkapan bedah. Ambil sekarang." Di waktu yang sama, Yuda dan anak buahnya sampai di lokasi ledakan. Yuda sangat marah saat tahu dirinya dijebak. Ia langsung memerintahkan pasukannya, "Pencar, cari mereka di setiap rumah di desa ini." Malam harinya, Mike sudah sedikit pulih. Pijay dan ayahnya memutuskan untuk memindahkan bus karena terlalu mencolok. Di sisi lain, Lily menyuruh Mia untuk mengambil air ke sungai yang berada di belakang rumah. Saat Mia mengambil air di sungai, tiba-tiba ia mendengar suara motor mendekat. Dan benar saja, itu adalah kelompok Yuda. Dengan panik, Mia segera berlari kembali ke rumah. Namun, sialnya, ia dicekik dari belakang. Mia hanya bisa pasrah. Nyawanya hampir hilang. Tiba-tiba, Lily datang dan menghabisi penjahat itu. Lily segera menarik Mia dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah, disusul oleh Pijay dan sang ayah. Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap beristirahat di rumah itu hingga matahari terbit. Pagi pun tiba. Mike sudah tampak pulih. Mereka semua melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Cina. Karena jika berhasil melewati perbatasan, Yuda dan pasukannya tidak akan bisa lagi mengejar mereka. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus melintasi sebuah jembatan yang sudah rusak total. Satu-satunya cara adalah menggunakan alat berat pengangkat.
sang ayah memerintahkan mereka semua untuk masuk ke dalam bis dan mulai menyeberang terlebih dahulu. Sementara dia sendiri akan mengoperasikan alat berat dari belakang. Namun saat proses pengangkatan berlangsung, tiba-tiba datanglah pasukan Yuda. PJ berteriak panik, "Ayah, lari, cepat!" Namun, ayah PJ menolak. Ia memilih untuk bertahan dan menghadapi Yuda seorang diri. Sayangnya, sang ayah tewas di tangan Yuda. Yuda lalu membalikkan kendali alat berat, menyebabkan bis yang hampir menyeberang mundur ke arah jurang. Mike tahu tidak ada waktu tersisa. Ia loncat ke tempat kontrol alat berat. Di sana, ia bertarung dengan salah satu anak buah Yuda. Sambil bertarung, Mike mencoba mengembalikan arah alat berat agar bis tetap bisa melintasi jembatan. Setelah berhasil menghabisi satu anak buah Yuda, Mike kembali ke dalam bis. Lalu, terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Lily berhasil menembak tong bensin di dekat mereka. Ledakan besar pun terjadi, membuat kelompok Yuda terpental ke segala arah. Dan akhirnya, bis mereka berhasil menyeberangi jembatan yang rusak itu. Tapi Yuda tidak tinggal diam. Ia dan pasukan yang tersisa kembali mengejar Mike. Karena sebelum PJ tewas, Yuda tidak akan berhenti. Sementara itu, Mike dan yang lain merasa sudah aman karena mereka pikir pengejaran telah berakhir. Tiba-tiba, muncul Samsul si polisi korup bersama satu anak buah Yuda. Sedangkan Yuda sendiri mengambil jalur lain untuk memotong mereka dari depan. Mike sempat bertanya, seberapa jauh lagi menuju perbatasan Cina? PJ menjawab, masih 50 km lagi, setelah melewati dataran tinggi dan sebuah terowongan. Mau tak mau, mereka harus kembali bertempur. Aksi tembak-tembakan kembali pecah saat melewati terowongan. Karena efek ledakan dan langsung pingsan. Dalam kondisi kritis, anak buah Yuda berhasil masuk ke dalam bis. Mia yang masih muda pun berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Melihat itu, Mike meminta PJ untuk mengambil alih kemudi. Lalu, ia berhadapan langsung dengan penjahat itu. Sayangnya, kaki Mike terluka parah akibat serangan musuh. Anak buah Yuda bahkan hampir menghabisi PJ, namun Lily tiba-tiba sadar. Dengan sigap, Lily langsung berhadapan dan bertarung habis-habisan. Tak lama kemudian, Samsul si polisi korup ikut meloncat ke dalam bis. Mike pun kembali bertarung, kali ini melawan Samsul. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, Lily berhasil mengalahkan anak buah Yuda. Dan Mike dengan penuh emosi, menggunakan guci berisi abu adiknya untuk menghantam Samsul hingga tewas. Setelah semuanya usai, Mike memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena perbatasan Cina sudah sangat dekat. Sialnya, mereka harus kembali berhadapan dengan Yuda, yang kini mobilnya menghalangi jalan. Dengan tekad sekuat baja, Mike langsung menabrakkan bisnya ke arah mobil Yuda. Dentuman keras terjadi, dan akhirnya Mike, Lily, Mia, dan PJ bisa bernapas lega. Semua orang yang mengejar mereka telah tewas. 1 hari kemudian, terlihat PJ sedang berpidato di desanya. Di hadapan seluruh warga, PJ mengumumkan bahwa rencana pembangunan bendungan resmi dibatalkan. Tak akan ada warga yang kehilangan rumah atau tergusur lagi. Di akhir pidatonya, PJ berterima kasih kepada Mike, Lily, dan Mia yang telah berjuang bersamanya melawan tirani Yuda. Setelah itu, Mike mengajak Lily untuk melanjutkan perjalanan, karena tujuan Mike belum selesai. Ia masih harus menepati janji terakhir pada adiknya menaburkan abu di Gunung Everest. Singkat cerita, Mike dan Lily telah tiba di puncak Gunung Everest. Sebelum menaburkan abu sang adik, Mike menunduk diam, lalu mulai berdoa. Ia berterima kasih
karena sekarang semua wasiat sang adik telah ia penuhi. Beberapa hari kemudian, terlihat Mike dan Lily sudah berada di bandara kota Kathmandu. Sekarang, Mike akan kembali pulang ke Amerika karena semua urusannya telah selesai. Sebelum mereka berpisah, Mike berterima kasih kepada Lily karena telah banyak membantunya. Ia juga mengatakan tidak akan pernah melupakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dan akhirnya, film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Salam dari tim pro film MLV. Yeah!